Sobat Ambyar, baru-baru ini sosial media dihebohkan dengan berita duka dari Fitria Wulandari yang menjadi korban penganiayaan oleh sang pacar hingga tewas. Jasad korban pun ditemukan oleh orang tuanya di ruko kosong setelah 2 hari lamanya. Tersangka ingin memutuskan hubungan dengan korban. Korban menolak, korban berteriak. Kemudian dari si tersangka membekap mulut korban. Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung aja kita undang keluarga mendiang Fitria hanya di Pagi Ambyar. Sobat Ambyar, sudah hadir keluarga dari almarhumah Fitria Wulandari. Ada Bapak Iwan dan juga Ibu Trisna. Selamat pagi Bapak Iwan dan juga Ibu Trisna. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita. Semoga almarhumah diberikan tempat terbaik dan insya Allah husnul khotimah. Dan kami berharap Bapak dan juga Ibu beserta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Ketika kita mendengar berita ini tentu saja kami begitu shock sekali bahwa orang terdekat bisa melakukan tindakan keji terhadap putri Bapak dan juga Ibu. Tapi sepengetahuan Bapak dan juga Ibu, kronologisnya itu seperti apa sampai akhirnya Fitria Wulandari harus menghembuskan nafas di tangan pacarnya sendiri? Ya awal mulanya kan emang dari siang juga udah bilang katanya mau ngopi bareng sama teman-teman sekolahnya. Iya ada juga saudara ikut. Pamit sama ibu gitu? Gitu dari siang juga udah bilang. Nah abis Isya, Kamis malam sekitar abis Isya ya katanya sih dijemput sama pacarnya. Tapi enggak ke rumah, di rumah saudara saya yang ikut juga ke situ. Nah dari situ berangkat konvoy ya, tiga motor, dua motor kalau nggak salah ya, dua motor yang satu. Nah anak saya itu sama pacarnya itu berangkat. Satu lagi temennya. Yang satu lagi Boti, ada 3 orang cewek semua. Ya dari situ menuju kafe Malabar yang ada di daerah situ, yang emang tujuannya ke situ juga. Nah dari situ biasa aja kata saudara, biasa nggak ada nggak ada Kelihatan gelagat yang ya itu ya. Nah dari situ sekitar 10:30-an katanya pada pulang semuanya. Yang saudara saya itu dijemput sama pacarnya. Nah anak saya sama pacarnya itu kan. Nah konvoy pulang bareng. Yang satu itu cewek berdua beda arah ya soalnya tujuannya. Nah dari perjalanan itu tetap bareng katanya, kata saudara saya tetap pas daerah mana itu jembatan merah udah kehilangan arah. Udah hilang jejak. Nah dari situ saudara saya sempat nunggu anak saya itu. Kemana dari situ, ya? Kok nggak kelihatan. Apa pikir udah pulang. Soalnya jurusannya mau arah pulang kan. Dikira saudara saya mungkin udah duluan, cuman nggak kelihatan. Nah dari situ saudara saya pulang. Dari situ emang udah nggak ada kabar lagi katanya. Sampai 2 hari tidak ada kabar. Sampai akhirnya ditemukan sudah meninggal dunia di salah satu ruko ya. Iya. Bapak dan juga Ibu pertama kali mendapat kabar bahwa Fitria Wulandari meninggal dunia, dari siapa kabar pertama dapat? Ya mungkin dari saya sendiri ya, karena si tersangka tuh hari Sabtu siang tuh mengajak saya untuk jaga parkir di area ruko itu. Jadi tersangka ngajak sama saya ikut bareng di situ, minta bantuan lah sama saya. Minta bantuan untuk jaga parkir di situ, di ruko itu. Jaga parkir di ruko. Padahal jenazah saat itu memang sudah ada di ruko. Emang udah ada di situ. Cuman kita nggak tahu ayahnya itu. Ya kita diajak sama si tersangka di ruko itu, nyampe malam ya, sekitar 8:30 malam. Saya pulang. Nah sesudah sampai di rumah, dia telepon balik sama saya. Kata dia tuh gini, ada yang ketinggalan katanya. Kata si tersangka itu. Kata saya apa? Katanya barang ketinggalan di sini, bisa nggak balik lagi gitu.
Tinggal di balik rumah lagi. Bapak. Bukan yang Di di ruko. ruko itu. Oke. ruko, iya. Bapak balik lagi ke ruko, kemudian? Nah di situ udah ada bapak sama kakaknya ya, udah ada di tempat situ. Orang Ya tua. mungkin kalau dia sih udah cerita mungkin ke bapaknya Orang tuanya. masalahnya. Oke. Ketemulah sama bapak dan orang tua dari tersangka. Iya. Lalu apa yang mereka sampaikan? Yang mereka sampaikan tuh bilangnya anak saya jatuh dari motor. Itu dari tersangka sendiri ya yang bilang sama saya. Nah, jadi saya inisiatif buat bawa si korban tuh ke rumah sakit, tapi kan belum ada, Nggak diperlihatkan. maksudnya bukan nggak diperlihatkan, jadi nggak ada berpikiran bahwa anak saya tuh sudah meninggal karena kan kondisi masih jatuh dari motor katanya. Oke, ketika Bapak melihat pertama kali kondisi dari Fitria Wulandari saat itu di ruko, seperti apa luka-luka yang Bapak lihat? Ya mungkin kalau ini dari wajah aja ya, dia yang benar-benar parah itu ya, dari hidung ke sini. Nah si itu juga si korbannya udah membiru ya, udah agak bau lah. Gitu. Oke, sudah membiru Bapak keadaannya. nggak punya pikiran, nggak curiga bahwa ini anakku sudah meninggal nih kayaknya? Iya emang sengaja sama saya dipegang tangannya tuh, Memang, lo ini meninggal anak saya gitu? udah dingin, udah nggak ada denyut nadinya gitu. Oke, saat itu Bapak sudah memastikan ya? Sudah Tapi untuk lebih memastikan dibawalah ke rumah sakit. Enggak, belum. Jadi kita panggil pihak keluarga kita pulang dulu buat datang ke tempat kejadian itu. Ya mungkin kita langsung hubungi pihak kepolisian. Oke, baik. Saya penasaran karena saya sempat melihat berita yang beredar bahwa sebenarnya sang tersangka ini sebelumnya sempat juga ditahan pihak kepolisian. Iya. Itu karena kenapa? Kasus penganiayaan teman yang dekat sama anak saya. Oke, jadi ada pria lain yang mencoba mendekati putri Bapak. Iya. Ya. Yang Dia jealous, nggak Teman terima, kerja. kemudian Nggak dia terima. melakukan Dianiaya. kekerasan Iya, terhadap pria Terhadap- tersebut. iya. Ditahanlah sang tersangka Berapa lama itu Pak ditahannya? Selama 28 hari. 28 hari. Di Polsek Betulkah Bogor. selama 28 hari Bapak bersama dengan almarhumah putri Bapak juga beberapa kali menjenguk tersangka di kantor polisi? Betul. Iya. Sampai 4 kalinya ya saya bolak-balik ke situ ngasih makan apalah. Ya Allah. Karena selama ini dia nunjukinnya baik. Nggak ada gelagat gimana. Dia datang tiap hari ke rumah gitu kan sama anak saya. Emang waktu itu posisinya lagi berhubungan kan. Jadi nggak Bapak sama Ibu melihat itu apa karena, maksudnya melihat perilaku dari si tersangka ini, apa karena terlalu cinta sampai dia melakukan penganiayaan terhadap temannya? Iya, dia membela karena kekeh pengen bersama anak saya. Sebenarnya anak saya itu sebelumnya bilang ke saya sih pengen udahan gitu. Baik, sampai akhirnya polisi menetapkan bahwa inisial A sebagai tersangka. Bapak sempat nanya nggak sama A? Yang padahal Bapak selalu jenguk ketika dia di rumah tahanan sebelum melakukan tindak kekejian ini. Sempat nanya nggak apa alasannya? Kenapa harus melakukan kekerasan sampai pembunuhan terhadap putri Bapak? Ya kalau misalkan ketemu langsung sama ini belum ya, sama si tersangka itu ya. Oh belum Pak? Belum. Sama sekali belum ketemu. Ya mungkin kita berpapasan aja kalau misalkan ada di Polres juga. Saya juga masih agak gimana ya, masih sakit hati gitu melihat. Berarti ketika Bapak balik lagi ke ruko, ketika melihat jasad anak Bapak, di situ sang tersangka tidak ada? Ada, dia nggak kemana-mana. Dia yang nunjukin. Tapi dia nggak bilang apa-apa, cuma bilang ini luka karena jatuh aja. Iya, itu kan alibi si tersangka. Alibi si tersangka. Iya. Baik, kita juga masih lihat artikel yang satu ini setelah sang tersangka akhirnya terancam hukuman 15 tahun penjara. Gak terima pelaku di penjara 15 tahun Bapak Iwan. Saya nggak punya pengacara, uang dari mana? Proses hukum sepengetahuan Bapak dan Ibu sudah sampai mana? Ya mungkin kalau dari hukum sih dia dikenakan pasal 338 dan 351. Maksimal kurungan 15 tahun. Maksimal ya. Mohon maaf Pak, yang namanya Bapak Iwan itu berarti Bapak dari tersangka? Bukan. Bukan. Pak Iwan. Korban. Ini Pak Iwan. Oke, Iya. jadi Bapak nggak terima kalau misalkan dia hanya dihukum 15 tahun. Ya tidak setimpal Ininya lah. Bapak pingin dihukum berapa tahun Pak? Ya Seumur minimal hidup saya atau seumur hidup. bagaimana? Minimal saya seumur hidup. Ya, apabila ini terbukti sebagai pembunuhan berencana, ya pasti minimal adalah seumur hidup. Enggak kan soalnya dari hasil otopsi itu karena emang kasusnya kasus penganiayaan gitu. Oh iya.
Sampai ke pembunuhan. Mudah-mudahan Iya, ada yang rencana, membantu ya rencana. teman-teman pengacara, mungkin Bang Teman-teman Ya Hotman. buat teman-teman Iya. pengacara, Sandi. Bang Iya, Sandi betul. betul, Bang Hotman juga barangkali jika sedang menyaksikan Iya. atau teman-teman dari LBH jika memang bisa membantu keluarga Bapak Betul. Iwan beserta Ibu yang harus kehilangan putri tercinta. Untuk mendapatkan keadilan. Betul. Yang pastinya kesedihan sampai dengan sekarang masih akan terus dirasakan oleh keluarga besar Iyalah. yang berharap keadilan seadil-adilnya untuk putri mereka. Untuk Bapak mewakili Ibu dan juga keluarga, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, yang saya ingin sampaikan lah, mungkin buat kepolisian ya, tolong tegakkan yang seadil-adilnya buat anak saya. Insya Allah. Amin, amin. Ibu, Ibu, apa yang mau saya, disampaikan? apa yang ingin disampaikan Ibu? Gak apa-apa, apa yang Ibu ingin sampaikan. Sampaikan aja mumpung ada di sini. Ya intinya saya udah kehilangan anak saya yang gak akan mungkin kembali ya. Saya juga ya minta buat si tersangka merasakan apa yang anak saya rasakan gitu. Ya kalaupun di penjara dia akan tetap masih hidup ya. Saya pengennya dia juga istilahnya mati konyol apa yang telah dia perbuat sama anak saya. Nyawa dibayar nyawa gitu ya Ibu. Iya. Bapak apa yang disampaikan untuk keluarga pelaku? Mungkin buat keluarga pelaku ya, mungkin sampai sekarang pun belum ada itikat baiknya buat meminta maaf kepada kita. Sama sekali. Sama sekali tidak Datang pun ada. tidak Datang pernah. pun tidak ada. Sekalipun. Sekalipun. Menghubungi lewat telepon. Belum. Cuman dia diwakilkan sama RT RW aja dia datang ke Tapi rumah. datang ke tempat Tapi saya tolak. mengurus ya. Baik, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada keluarga pelaku? Ya mungkin buat pihak keluarga tersangka, saya minta itikat baiknya buat anak saya. Bukannya saya pengen dikasih apa enggaknya, minta itikat baiknya aja. Gimana permasalahan ini? Anak saya bukan hewan atau binatang ya, yang mati ditinggalkan begitu saja. Sedangkan kedua orang tuanya tahu anak saya juga berhubungan sama anaknya itu. Sekali lagi Bapak dan juga Ibu, kami turut berduka cita. Semoga selalu diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Kita akan kembali saat lagi, tetap di pagi-pagi hari. Jangan biarkan damai